Bagaimana sikap kita sebagai muslim dengan kejadian yang menimpa saudara kita muslim yang ada di Aleppo? Contoh paling jauh, contoh paling dekat yang ada di PD, yang ada di Bima, yang ada di sekitaran Anda sekalian. Taib, kita ambil dulu untuk kejadian Aleppo, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 75, posisi paling kiri sebelah atas. Itu saya kadang suka tidak kuat ya dengan ayat-ayat ini tuh. Ya, dalam beberapa hal dosanya luar biasa kalau ada kewajiban di ayat ini kemudian tidak dilakukan bagi orang-orang yang punya kemampuan. Perhatikan kalimatnya. Fama lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kalian enggak berjuang di jalan Allah? Tidak berjuang di jalan Allah. Lihat kalimatnya. Fama lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min rijalikum. Sedangkan orang-orang lemah yang sudah enggak bisa bergerak dari kalangan lelaki. Masya Allah. Kemudian ada kalangan perempuan, wanisa, wal wildanil ladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahliha. Dan dari anak-anak kecil yang teriak-teriak, ada orang sepuh, perempuan dan anak-anak kecil teriak-teriak, rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahliha. Ya Allah, tolong keluarkan kami dari tempat ini ya Allah, yang penguasanya zalim, kami dizalimi ya Allah. Mereka teriak gitu, minta. Bukankah di Aleppo perempuannya teriak, sepuhnya teriak, anak kecil teriak, mereka minta, dan ayat itu persis diperlihatkan pada kita. Masya Allah. Waj'alna min ladunka waliyya waj'alna min ladunka nasira. Ya Allah, mohon, kami sudah tidak punya harapan pada manusia, kami minta kepadamu saja ya Allah. Berikan pertolongan kepada kami ya Allah. Berikan perwalian kepada kami ya Allah. Itu minta orang-orang seperti itu. Apa respon kita dalam suasana seperti itu? Maka itu mutlak. Daerah terdekat yang memang tahu dengan situasi itu dititipkan oleh Allah kehidupan. Awas, kehidupan masih ada, hidup tuh ya, kapan aja bisa meninggal. Dan kekuasaan, jika dia punya kuasa maka dia harus menggunakan kuasanya untuk menghentikan itu. Bisa dengan lobby diplomasi kan? Bisa dengan pengerahan kekuatan yang menghambat dan sebagainya. Anda yang keluar dari wilayah itu cukup jauh, tidak perlu terjun ke dalamnya, cukup Anda berikan potensi yang lain untuk berjihad di dalamnya. Apa itu? Gunakan dengan hartanya kalau dititipkan kelebihan harta. Quran surah kedua ayat 261 sampai dengan 263-nya itu posisi paling kiri di tengah sampai ke bawah. Awas, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kalimat An-Nisa fi sabilillah, kalimat di sini dengan harta fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berjuang dengan hartanya di jalan Allah. Anda punya kelebihan, sampaikan. Tolong pandai-pandai melihat ya. Tapi kalau harta tidak ada, kekuatan belum ada, minimal dengan doa. Doa. Ya, seperti zaman Nabi pernah menyampaikan. Quran surah ketiga ayat 128 sampai 129. Maka hadir kita boleh pakai kunut nazilah. Subuhnya kita kunut, maghribnya kunut, isyanya kunut, minimal berdoa. Antum tenaga enggak ada gitu kan? Harta enggak ada, doa juga enggak, malah saling mencela gitu kan? Yang diinginkan apa? Jadi sikap kita coba perbanyak kebaikan-kebaikan yang dengan itu insya Allah melahirkan pahala. Tolong pandai-pandai ya, pesan saya, tolong pandai-pandai melihat titipan apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk dimaksimalkan jadi ibadah. Misal Allah titipkan harta gitu kan. Harta itu fungsinya bukan untuk dipamerkan ya. Kalau cuma ingin pamer, maaf, antum ketinggalan. Dulu sudah ada yang paling banyak hartanya, namanya Qarun, sampai disebut di Quran ya. Quran surah ke-28 ayat 76 sampai 79, posisi paling kiri itu sebelah bawah sampai naik ke atas sedikit ke kanan. Perhatikan kalimatnya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Fabagha alaihim, cuman menyimpang. Apa yang digunakan penyimpangannya? Wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Dia dititipkan harta benda yang banyak, yang kunci-kunci berangkasnya saja itu tidak sanggup dipikul oleh orang terkuat di zamannya. Di informasi saja, kalau Qarun mau kemana-mana, itu di belakangnya ada bodyguard yang hanya membawa kuncinya aja, kunci berangkasnya. Di ayat 79-nya, fakharaja ala qaumihi fi zinati, setiap keluar pada kaumnya itu selalu tampil berjuis, terlentik. Dari atas ke bawah itu luar biasa, mahal-mahal. Bukan cuma pakaiannya, di belakang bodyguardnya cuma untuk nunjukin, ngangkat kunci berangkasnya aja begini, gak kuat tuh berapa orang. Antum kalau punya berangkas, kuncinya itu dipamerkan atau disembunyikan? Sembunyikan. Nggak mungkin dipamerkan, baru beli berangkas satu difoto begini, ceklik kunci berangkas saya. Cari masalah itu. Cari masalah, Qarun enggak. Nih saya, cukup banyak hartanya, kuncinya nggak keangkat. Kalau mau ngambil aja, kuncinya begini. Itu Qarun untuk kemana-mana, sombong. Kaya, sombong.
Jadi kalau ada orang sekarang kaya kemudian sombong, itu ketinggalan. Bukan cuma kesiangan, kemalaman, kesorean, kepagian, dan keterlaluan karena kekayaan dia tidak sekaya Qarun. Dan hancur juga. Makanya baca ayat 77 sampai 78-nya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, gunakan titipan harta Anda itu untuk sebagai niaga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maaf, barangkali yang lain sudah tahajud. Ya, sudah puasa saking enggak adanya itu kan. Antum barangkali belum konsisten puasa sunnah, tahajud belum, dititipkan harta supaya bersaing dengan yang lain. Itu caranya. Ya. Yang baru puasa Senin juga jangan dulu bangga, yang lain sudah dengan Kamis. Yang baru Senin Kamis jangan dulu senang, yang lain sudah Ayyamul Bid. Yang sudah Ayyamul Bid jangan dulu bangga, yang lain sudah puasa Daud. Baik. Dan yang mau lebih itu jangan ngarang, dia puasa Daud, saya puasa Sulaiman. Enggak ada.